Pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Adapun manfaat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan, seperti masyarakat yang sadar lingkungan akan lebih bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, masyarakat aktivitas pengelolaan sumber daya alam, seperti partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang keempat, mengurangi konflik sumber daya alam, seperti keterlibatan masyarakat dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Selanjutnya, ada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, peraturan, ataupun program pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program, yaitu masyarakat ikut serta dalam aksi nyata seperti rehabilitasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. Masyarakat membantu dan menilai keberhasilan program serta memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak yang Adapun contoh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang dimana masyarakat terlibat dalam penanaman dan perlindungan hutan. Yang kedua, konservasi terumbu karang, di mana nelayan berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Yang ketiga, pengelolaan sampah berbasis komunitas, di mana warga berpartisipasi dalam daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Dan yang keempat, pertanian berkelanjutan, di mana petani menerapkan sistem pertanian organik dan menjaga kesuburan tanah. Nah, adapun masalah atau tantangan dalam partisipasi masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi, seperti banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya, seperti keterbatasan dana atau teknologi membuat masyarakat sulit berpartisipasi secara optimal. Yang ketiga, adanya kepentingan industri, seperti eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar sering mengabaikan hak masyarakat lokal. Dan terakhir, yaitu yang keempat, minimnya dukungan pemerintah, seperti kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat sering menjadi penghambat. Ada juga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam melalui kampanye dan pelatihan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu memberikan bantuan dan akses modal untuk usaha berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama multi pihak, yaitu membangun sinergi atau pemerintah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang keempat, pembuatan kebijakan dan inklusif, yaitu pemerintah harus menyusun regulasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pentingnya masalah ini untuk dibahas karena yang pertama menjamin keberlanjutan sumber daya alam, di mana pengelolaan yang melibatkan masyarakat dapat mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan terlibat langsung, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam seperti melalui ekowisata atau pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kebijakan, yaitu partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil
dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan ekologi, di mana sumber daya alam yang dikelola dengan baik akan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Nah, adapun beberapa solusi dari masalah yang kita bahas tadi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan, seperti edukasi dan penyadaran dengan melakukan pelatihan, seminar, kampanye, agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan yang kedua, pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam dengan mendorong usaha berbasis sumber daya alam seperti ekowisata, pertanian organik, atau perhutanan sosial. Dan yang ketiga, keterlibatan dalam kebijakan publik dengan membuka ruang diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar kebijakan yang dibuat lebih inklusif. Nah, dari masalah yang kita jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, sumber daya alam akan terus dieksploitasi secara tidak berkelanjutan yang dimana akhirnya merugikan kita semua. Jadi, dari itu, ayo kita mulai dari diri sendiri, ikut serta dalam kegiatan konservasi, mendukung produk-produk ramah lingkungan, dan aktif berpartisipasi dalam kebijakan sumber daya alam di daerah kita. Bersama, kita bisa menjaga semua sumber daya alam untuk masa depan yang lebih baik.